Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif Faiz dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 24701020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sanksi hukum. Apa sih sanksi hukum itu? Mari kita lanjutkan dengan kita bahas setelah ini. Di sini ada definisi dari sanksi hukum. Sanksi hukum sendiri yaitu merupakan komponen fundamental dalam sistem hukum nasional yang berfungsi tidak hanya sebagai alat represif tetapi juga preventif dalam menjaga ketertiban sosial. Keberadaan sanksi hukum menegaskan kekuatan mengikat suatu norma hukum. Karena tanpa adanya konsekuensi nyata, aturan hukum hanya akan menjadi sekedar panduan moral yang tidak memiliki daya paksa. Dalam konteks Indonesia, sanksi hukum telah menjadi bagian integral dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik dalam hukum pidana, perdata, maupun administratif. Next. Sekarang kita bahas tentang konsep dari sanksi hukum. Yang pertama ada preventif, yaitu untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Kedua ada represif untuk menghukum pelanggar hukum. Yang ketiga ada restoratif untuk mengembalikan keadaan seperti semula atau memperbaiki kerugian. Next. Sekarang kita bahas yaitu tentang elemen dari sanksi hukum itu sendiri. Yang pertama ada norma hukum tertulis sebagai dasar dijatuhkannya sanksi. Yang kedua ada kekuasaan negara yang berwenang mengatur dan menjatuhkan sanksi melalui lembaga peradilan atau administratif. Dan yang terakhir adalah efek mengingat dan memaksa, sehingga pasalnya tidak dapat ditawar oleh pelanggar hukum. Next. Selanjutnya ada landasan teori dari sanksi hukum ini dibuat. Teori hukum dari Hans Kelsen khususnya dalam sengketa Stund-Teberbau de Rechts atau teori hierarki norma memandang hukum sebagai sistem norma yang tersusun secara berjenjang dan koheren. Setiap norma memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi sehingga mencapai norma dasar tinggi Grundnorm. Dalam konteks Indonesia, Grundnorm ini diinterpretasi sebagai Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Sanksi dalam teori Kelsen merupakan elemen esensial dari norma hukum. Norma hukum bersifat kondisional. Jika suatu perbuatan dilakukan A, maka konsekuensi hukum tertentu B akan timbul. Dengan demikian, sanksi bukan sekedar pelengkap, melainkan bagian integral yang membedakan norma hukum dari norma sosial atau moral. Tanpa sanksi, norma kehilangan kekuatan mengikatnya sebagai hukum. Terus di sini ada Sudikno Mertukusumo menegaskan bahwa hukum tanpa sanksi adalah norma sosial biasa dan kehilangannya otoritas sebagai hukum. Dari pernyataan ini yang sejalan dengan Kelsen bahwa keberadaan sanksi hukum adalah ciri khas hukum sebagai sistem normatif yang mengatur perilaku dan konsekuensi yang tidak dapat dipaksakan. Dalam praktik hukum Indonesia ini, penerapan teori Kelsen terlihat dalam struktur perundangan yang hierarkis, di mana setiap peraturan undang-undang harus sesuai dengan norma yang lebih tinggi dan Pancasila sebagai norma lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa seluruh sistem hukum tetap koheren dan konsisten dengan nilai-nilai dasar negara. Next. Sekarang kita bahas terkait klasifikasi dari sanksi hukum. Sanksi hukum Indonesia itu yang pertama ada sanksi pidana, yang kedua ada sanksi perdata, dan yang ketiga ada sanksi administratif. Teks. Kita bahas dari isi klasifikasi sanksi hukum. Yang pertama ada sanksi pidana. Apa sih sanksi pidana itu? Sanksi pidana adalah sanksi yang paling dikenal dalam masyarakat. Sanksi ini memiliki fungsi utama sebagai alat penjeratan dan pencegahan kejahatan baik secara individual maupun kolektif. Dan ini dijelaskan dalam Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi. Jenis-jenis sanksi pidana KUHP. Pidana pokok, penjara kurungan dan pidana mati, dan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan barang, pengumuman putusan hakim. Sanksi perdata yang kedua. Sanksi perdata ini bersifat menghukum, bukan bersifat menghukum, tapi memulihkan hak setiap orang yang dilanggar. Contoh sanksi perdata yaitu penggantian ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan pemenuhan prestasi atau pelaksanaan isi kontrak.
Selanjutnya ada sanksi administratif, yaitu dijatuhkan oleh pejabat administrasi atau lembaga pemerintah tanpa memulai proses pengadilan. Berdasarkan temuan dalam Jurnal Hukum Administrasi Negara, sanksi ini umumnya digunakan untuk penegakan kepatuhan terhadap perizinan, regulasi, sektor usaha, dan perlindungan konsumen. Bentuk sanksi administratif berupa tertulis, denda, pencabutan SK, dan penutupan kegiatan usaha. Sekarang kita bahas efektivitas sanksi hukum, yaitu efektivitas sanksi hukum tidak hanya diukur dari keberhasilan angka kejahatan, melainkan juga sejauh mana sanksi tersebut mengembalikan kerugian yang menimbulkan efek jera, memberikan rasa keadilan bagi korban, menjamin kepastian hukum, dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Berbagai jurnal telah dikaji menunjukkan bahwa sanksi hukum yang terlalu berat, tidak proporsional justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, dalam merancang sanksi, pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek represif dan preventif. Next. Oke, sekarang kita mencapai titik akhir. Saya di sini akan memberikan sedikit kata-kata. Hukum yang adil bukan berupa sanksi, namun juga merupakan suatu harapan perubahan untuk kalangan masyarakat Indonesia. Saya Sadar Faiz, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.